되었어요. 매번 아들이 이뻐서 좋아. 하는 일인데 뭐. 나도 애 낳으면 이런 데서 키울까 봐. 목소리 좋다. 견인차? 아, 아까 분위기 사는데. Cerita diawali dengan seorang wanita muda yang bernama Juyun sedang menelpon suaminya bernama Suhyun. Di malam hari di jalan desa yang terpencil dalam kondisi sedang turun salju yang lebat, Juyun terjebak karena mobilnya mengalami kebocoran ban. Lalu seorang pria asing tiba-tiba datang menghampirinya menawarkan bantuan. Padahal Juyun sudah mengatakan kepada si pria asing bahwa dirinya sudah menelpon mobil derek untuk menolongnya. Namun aneh, si pria asing memaksa untuk mengecek ban mobil Juyun. Di dalam telepon, Suhyun meminta istrinya untuk tidak membuka pintu mobilnya karena Suhyun curiga dengan si pria asing tersebut. Sebelum telepon ditutup, di tengah kesibukannya bersama rekan-rekan kerjanya, Suhyun masuk ke dalam toilet untuk menyanyikan lagu romantis pada Juyun. 아니 견인차를 부르는 아니 여기 사람들이 많네. 왔다 바퀴를 왜 깎여준다. Kemudian Suhyun meminta maaf karena tidak bisa menemani Juyun di hari ulang tahunnya. Setelah telepon ditutup, si pria asing kembali menghampiri Juyun dan menawarkan bantuannya lagi. Dengan sopan dan senyuman, Juyun berusaha menolak tawarannya secara halus agar tidak menyakiti perasaan si pria asing. Untuk beberapa saat, si pria asing tersenyum sembari memandangi Juyun. Kemudian dia pergi menuju mobilnya. Namun saat Juyun menyalakan lampu mobilnya, dia melihat mobil si pria asing belum pergi dari sana dan tiba-tiba brutal bahkan terhadap seorang wanita, si pria asing dengan godamnya berkali-kali memukul Juyun hingga tak sadarkan diri. Kemudian di tengah jalan yang diselimuti salju tebal, si pria asing menyeret tubuh Juyun. Siapkan cemilan dan teman wanita seksi karena film pun baru dimulai. Sebagai pengingat, ini demi kedamaian dunia shinobi. Like, share, subscribe. Ira Film mempersembahkan I Saw the Devil. Setelah puas memperkisi Juyun, si pria asing mengikatnya dengan rantai. Tidak sampai di situ kebiadaban si babi ini, di mana dalam kondisi yang lemah dan tak berdaya itu, Juyun memohon kepada si pria asing untuk mengampuni nyawanya. Karena saat ini dirinya sedang mengandung. Namun iblis dasar, si pria asing pun tidak menghiraukan permintaan Juyun. Ya, dengan kejinya, si pria asing tetap menghabisi Juyun. Kemudian untuk menghilangkan jejak, si pria asing memisah-misahkan bagian tubuh Juyun. Saat sedang memotong-motong, tak sengaja cincin pernikahan Juyun terlempar dan tersangkut di saluran pembuangan air. Di malam berikutnya, tim forensik dan kepolisian dikerahkan untuk mencari tubuh Juyun. Ketua Jang, kepala polisi, ayah dari Juyun, sekaligus mertua dari Suhyun juga datang untuk membantu mencari tubuh putrinya. Tak lama kemudian Suhyun juga tiba di lokasi tersebut. Namun selang beberapa waktu, salah seorang tim pencari menemukan sesosok kepala di sungai yang dangkal. Dan sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah kepala milik Juyun. Seakan waktu berhenti berputar bagi Ketua Jang dan Suhyun, mereka dijejali dan dipaksa menelan pahitnya kenyataan tersebut. Duka yang mendalam, rasa sakit yang teramat sangat, kebencian dan dendam menusuk sampai ke dalam sumsum tulangnya. Di pemakaman istrinya, Suhyun berjanji akan membalas perbuatan si pelaku berkali-kali lipat lebih dari apa yang dilakukan kepada istrinya. Untuk mewujudkan dendamnya, Suhyun menemui atasannya dan meminta cuti selama beberapa minggu ke depan. Sang atasan jelas mengkhawatirkan keadaan Suhyun saat ini dan menawarkan untuk Suhyun bisa cuti lebih lama lagi. 부서 다른데 얘네 GPS 칩이랑 음성 마이크랑 다 들어. 고맙다.
Dari rekannya, Sohyun mendapatkan kapsul yang di dalamnya berisi GPS. Tentu saja benda tersebut adalah benda yang sempurna untuk membantu Sohyun membalas dendam kepada si pelaku. Si rekan meminta Sohyun untuk menggunakan benda tersebut sebaik mungkin karena dia diam-diam telah menyelundupkan kapsul tersebut demi Sohyun. Juga dibantu mertuanya, yaitu Ketua Jang. Kini Sohyun mengantongi 4 nama orang yang disinyalir adalah pelaku utama penghilangan nyawa istrinya. Terlihat dari kasus-kasus mereka sebelumnya yang adalah residivis pemirki Siin dan Pimbinihin. Kemudian Sohyun pun memulai perburuannya. Diawali dengan seorang pecandu video porno yang sedang melakukan onani. Tanpa basa-basi, Sohyun langsung mengajar dan mengintimidasinya untuk mengakui perbuatannya. Namun ternyata bukan dialah pelaku pembinihan istrinya. Sebelum meninggalkannya, Sohyun memberikan sebuah hadiah 2 getokan kunci Inggris di otongnya. Perburuan dilanjutkan pada seorang kurir. Di persimpangan jalan, Sohyun dari belakang menabrak motor si pelaku kemudian menghajarnya. Namun kembali Sohyun belum mendapatkan pelaku sebenarnya. Pada malam harinya, dengan rasa sesak yang bersarang di dadanya, Sohyun memandangi foto pelaku berikutnya. 아이고, 버스 끈까지 가시냐고. 네? 아니 괜찮아요. Di sisi lain, si pelaku dengan menggunakan bus sekolah yang biasa digunakannya untuk bekerja, dia melewati jalanan sepi dan mendapati wanita di halte sendirian. Seperti biasa, si pelaku menawarkan bantuan untuk mengantarkan si wanita ke rumahnya. Tidak ada pilihan lain karena sudah larut malam, tidak akan ada kendaraan umum lagi yang akan datang, pikir si wanita. Mengesampingkan kecurigaannya itu, mau tidak mau si wanita pun masuk ke dalam mobil si pelaku. 왜요? 네? 학원차인가 봐요. Melintasi jalanan sepi yang di sekelilingnya hanya pepohonan, si pelaku menghentikan mobil, kemudian dengan menggunakan pipa besi, si pelaku menghantam kepala si wanita berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Seperti para korban sebelumnya, setelah puas mempirkisinya, si pelaku pun membinih korbannya dengan sangat keji. Di pagi harinya sampailah Sohyun di rumah kediaman dari keluarga si pelaku. Di sana Sohyun bertemu dengan ibu si pelaku. Dari sang ibu, Sohyun mengetahui nama dari si pelaku. Dia bernama Kyung Chul. Untuk memastikan bahwa Kyung Chul adalah orang yang Sohyun cari, dia memberikan foto terbaru Kyung Chul kepada sang ibu. Meskipun sudah sekian lama tidak bertemu dengan anaknya, si ibu masih bisa mengenali wajah anaknya dengan melihat foto tersebut. Namun sang ibu mengatakan di foto tersebut Kyung Chul terlihat sangat menakutkan. 배 똥 싸먹게 생긴 놈이 아 이게 말이나 되는 소리야? 지가 난 새끼까지 버리고 나간 자식이 이 감싸돌 걸 감싸야지. Sang ayah kemudian masuk ke dalam obrolan dan mengatakan bahwa sang ayah tidak menganggap Kyung Chul anaknya lagi karena dia telah meninggalkan keluarga, bahkan anaknya sendiri pun tidak pernah dia nafkahi. Tidak ada informasi mengenai istri Kyung Chul, namun menurut saya mungkin sang istri menjadi korban pertamanya. Ibu dan ayah Kyung Chul tidak mengetahui di mana keberadaan Kyung Chul sekarang. Namun saat akan pergi dari sana, Sohyun bertemu dengan anak dari Kyung Chul dan menanyakan tentang ayahnya. Dari sang anak sampailah Sohyun di sebuah rumah kecil di tengah hutan. Sohyun menggeledah ke semua tempat yang mencurigakan hingga dia menemukan lemari yang dikunci dengan gembok. Membukanya secara paksa dan di dalamnya Sohyun menemukan tas, aksesoris, serta juga pakaian dalam wanita. Dari barang bukti tersebut bisa dipastikan bahwa Kyung Chul lah pelaku sesungguhnya. Ditambah lagi di ruang belakang rumah tersebut terdapat sebuah tempat yang mirip dengan tempat pemotongan hewan. Dan di sana pula Sohyun tanpa sengaja menemukan cincin pernikahan istrinya. 아 몰라 갈 수는 가야. 이거 집으로 바로 가. 알았어? 네. 예. 수고하세요. 예.
Di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, Kyung Chul melakukan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian utamanya, yaitu menjadi supir bis sekolah. Saat itu dia akan mengantarkan para siswi SMA pulang. Singkatnya, saat menyisakan satu siswi yang tertidur di dalam bisnya, Kyung Chul melihat kesempatan pun kembali berencana akan melakukan aksi kejinya. Di sebuah kebun rumah kaca di tengah hutan, Kyung Chul akan memperkisi korbannya. Namun terlihat Soo-hyun juga telah sampai di sana, dan saat Kyung Chul akan melakukan perbuatan bejatnya tersebut, Soo-hyun berhasil menemukannya. Dengan bersenjatakan celurit yang dia bawa, Kyung Chul dengan pedenya menghadapi Soo-hyun yang ternyata adalah seorang badan intelijen internasional Korea. Dan ya, mudah saja bagi Soo-hyun melumpuhkan Kyung Chul. Mudah bagi Soo-hyun untuk menghabisi Kyung Chul saat itu juga. Tapi Soo-hyun ingin Kyung Chul lebih menderita lagi. Soo-hyun memasukkan kapsul GPS ke dalam mulut Kyung Chul. Dilanjutkan dengan mematahkan pergelangan tangan kiri Kyung Chul, kemudian meninggalkannya begitu saja di tengah hutan. Terbangun dari pingsannya, Kyung Chul menemukan amplop berisi uang yang sengaja Soo-hyun tinggalkan untuknya. Keluar dari hutan menyusuri jalan sembari meminta tumpangan. Tanpa sadar kemanapun dirinya akan pergi, Soo-hyun bisa mendengarnya dan akan selalu mengawasinya. Singkatnya, Kyung Chul berhasil memberhentikan mobil taksi, di mana di dalam taksi tersebut berisi dua orang psikopat yang menargetkan dirinya. Adu mekanik psikopat pun tak terhindarkan lagi. Kyung Chul rupanya bukanlah psikopat sembarangan, dia adalah bajingan yang tangguh, di mana dia bisa victory nge-solo dua pria psikopat, mencari baju ganti karena pakaiannya berlumuran cairan merah. Di dalam bagasi belakang taksi tersebut, Kyung Chul menemukan korban dari dua pria psikopat, kemudian dia meninggalkan mayat-mayat di tengah hutan. 그러면 양반이니까 금방 붙을 거야. 알았어? 하나 심하게 했길래 그러고. 이쪽으로 오세요. 처방 좀 받아가시고. Pada keesokan harinya, Kyung Chul pergi ke puskesmas untuk berobat. Di sana dia melihat seorang suster cantik dan mencoba menggodanya. Ya jelas, si Kyung Chul akan menjadikan si suster tersebut target selanjutnya. Agak lain emang, gak bisa bet lihat yang bening-bening. Saat si suster memasuki ruangan penyimpanan obat, ternyata Kyung Chul sudah stay menunggunya di sana. Lalu Kyung Chul mengunci pintu dan memastikan keadaan sekitar. Dirasa aman untuk melancarkan aksinya tersebut, Kyung Chul pun mulai mengintimidasi si suster untuk menuruti kemauannya. Dari GPS yang bersarang di perut Kyung Chul, Soo-hyun bisa mendengar dan melacaknya. Benar saja, kembali Soo-hyun berhasil menggagalkan aksi bejat Kyung Chul saat itu. Tanpa perlawanan yang berarti, Soo-hyun menghajar Kyung Chul habis-habisan. Seakan mati rasa akibat dendam yang membara menyelimuti jiwanya, Soo-hyun membengkokkan mata pisau dengan tangan kosong. Bahkan setelah membuat Kyung Chul tak berdaya, Soo-hyun merobek urat yang ada di pergelangan kaki Kyung Chul dengan brutal. Kyung Chul kembali terbangun dari pingsannya dengan keadaan semua luka telah terobati. Kali ini Kyung Chul menyadari bahwa dirinya sudah dipasangi GPS, namun dia tidak mengetahui GPS tersebut berada di mana. Saat malam, Kyung Chul pergi menemui teman lamanya. Di tengah-tengah, Soo-hyun sedang mengawasi gerak-gerik Kyung Chul. Mertua dan adik iparnya menelpon memohon Soo-hyun untuk berhenti melakukan balas dendam karena mereka khawatir padanya. Tentu saja itu adalah permintaan yang sulit untuk dilakukan oleh Soo-hyun saat ini. Di sisi lain, Kyung Chul di meja makan bersama teman lama dan istrinya sangat lahap menyantap makan malam. Di mana teman lama Kyung Chul ini sama-sama sakitnya dengan Kyung Chul. Dia adalah seorang kanibal dan bahkan dia memakan daging secara mentah-mentah. Kyung Chul sendiri pun merasa jijik melihatnya. 뭐라 그랬냐? 철이야.
Selesai makan, Kyung-chul bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Si kanibal mengatakan bahwa Kyung-chul dalam masalah besar sekarang karena orang yang sedang dihadapinya lebih psikopat dari mereka akibat perbuatan Kyung-chul sendiri. Obrolan tersebut didengarkan oleh Soo-hyun yang sudah berada tidak jauh dari tempat Kyung-chul berada. Singkatnya, Soo-hyun berhasil menyusup masuk ke rumah si kanibal secara diam-diam. 그러니까 왜 사람을 이렇게 Saat si kanibal akan mengeksekusi korbannya, dengan tepat waktu Soo-hyun muncul dan menghajar si kanibal dengan membabi buta. Ketika Soo-hyun akan menghabisi si kanibal secara perlahan namun menyiksa, tiba-tiba Kyung-chul datang membawa senapan menembakinya. Beruntungnya Soo-hyun berhasil menghindari beberapa tembakan tersebut dan menjauh dari sana. Namun Soo-hyun tidak menyadari bahwa tepat di belakangnya istri si kanibal menyerang. Beruntung Soo-hyun hanya terkena luka goresan kecil di lengannya. Si kanibal yang kembali menyerang pun juga dengan mudah dilumpuhkan oleh Soo-hyun. Melihat bayangan Kyung-chul yang datang mendekat, Soo-hyun menebarkan paku di lantai dan frustasi dengan penuh kesedihan, Soo-hyun memukuli Kyung-chul dengan pipa besi tanpa henti. Untuk kesekian kalinya, Kyung-chul dibuat tak berdaya oleh Soo-hyun. Sama seperti sebelumnya, Soo-hyun kembali membawanya untuk diobati kemudian melepaskannya lagi. Keesokan harinya, petugas medis dan kepolisian membawa si kanibal dan istrinya yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. 사실 내 한 걱정 덜었어. 무슨 짓을 하고 다니는지 보여드릴까 형님? 국정원 다닌다는 그 김수현이 Di kediaman Ketua Jang, Kapten Oh memohon untuk Ketua Jang membujuk menantunya agar berhenti melakukan balas dendam dengan main hakim sendiri demi menjaga nama baik aparat penegak hukum. Di sisi lain, Soo-hyun bersama rekannya telah selesai memulihkan diri dan mengobati luka-luka dari Kyung-chul. Lalu si rekan tak sengaja mengatakan soal GPS yang ada di perut Kyung-chul serta juga cara mengeluarkannya. Untuk memastikan Kyung-chul tidak mendengar obrolan tersebut, Soo-hyun mengecek keadaannya. Soo-hyun tidak menyadari bahwa Kyung-chul hanya berpura-pura tidur dan telah mendengar semua obrolannya. Benar saja, kini keadaan berbalik menyudutkan Soo-hyun. Kyung-chul berbicara pada Soo-hyun melalui GPS menandakan dirinya sudah menyadari rencana dari Soo-hyun. Kyung-chul juga memberitahukan kebenaran yang ternyata Soo-hyun sendiri belum mengetahuinya, yaitu saat sebelum Kyung-chul akan menghabisi istri Soo-hyun, sang istri memohon ampunan untuk nyawanya karena saat itu dia sedang mengandung. Mendengar hal tersebut, dendam Soo-hyun pada Kyung-chul semakin menjadi-jadi. Menuju apotik, Kyung-chul menelan obat pencuci perut untuk mengeluarkan GPS dari dalam perutnya. Tidak perlu saya jelaskan bagaimana cara Kyung-chul menemukan GPS tersebut. Singkat cerita, Kyung-chul meninggalkan GPS di WC umum lalu melukai supir taksi untuk mencuri mobilnya. Soo-hyun yang kebingungan kemana akan mencari keberadaan Kyung-chul saat itu pun pergi ke rumah sakit dan menuju ke ruangan si kanibal dirawat untuk menanyakan di mana keberadaan temannya. Di sana si kanibal malah memprovokasi Soo-hyun dengan mengatakan kebiasaan Kyung-chul sebelum menghabisi para korban-korbannya, di mana Kyung-chul akan mensetubuhi korbannya terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Soo-hyun yang sudah tenggelam dalam kemarahannya ditambah mendengar sebuah kenyataan tragis tersebut membuatnya semakin gelap mata, lalu Soo-hyun merobek mulut dan mematahkan rahang si kanibal. Soo-hyun mendapat informasi dari rekannya bahwa Kyung-chul akan menyerahkan diri pada polisi. Namun sebelum itu dia akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Inisiatif, Soo-hyun menelpon mertuanya untuk memperingatkannya. Namun terlambat karena saat ini Kyung-chul telah tiba di sana. Tak bisa menghubungi mertuanya, kemudian Soo-hyun menelpon Kapten Oh untuk meminta mengirim beberapa polisi ke rumah mertuanya dan melindungi mertua dan adik iparnya. 이렇게 도와줘야 열나?
Singkat cerita, setibanya Soo-hyun di rumah sang mertua, mereka semua sudah terlambat. Terlihat garis polisi telah mengelilingi rumah sang mertua dan keadaan sang mertua kini sudah tewas mengenaskan. Sementara untuk adik iparnya belum diketahui keberadaannya. Tak lama kemudian, Kyung-chul menelpon Soo-hyun dan mengatakan telah selesai melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukannya kepada istri Soo-hyun dulu. Di jalan raya di tengah-tengah kota tak jauh dari kantor kepolisian, Kyung-chul menyerahkan dirinya. Namun Soo-hyun tidak akan membiarkan Kyung-chul begitu saja. Soo-hyun mematahkan pintu depan mobilnya untuk memudahkannya menculik Kyung-chul. Bersamaan dengan para polisi yang menyergap Kyung-chul, Soo-hyun dengan mobilnya muncul dan berhasil membawa Kyung-chul secara paksa. Singkat cerita, Soo-hyun mengikat Kyung-chul di tempat biasa dirinya mengeksekusi para korbannya. Sebelum menghabisinya, Soo-hyun memberikan apa yang pantas Kyung-chul dapatkan. Kyung-chul disiksa habis-habisan oleh Soo-hyun, dimulai dengan menjadikan mata Kyung-chul sebagai asbaknya. Kyung-chul menjerit kesakitan dan memohon untuk Soo-hyun menghabisinya saja. Tak peduli seberapa kali Kyung-chul memohon padanya, Soo-hyun benar-benar akan membuatnya menderita melebihi penderitaan yang dialami istri dan keluarganya. Soo-hyun mencucuk pipi Kyung-chul dengan obeng sampai menembus mulutnya. Soo-hyun mengatakan akan membuat keluarga Kyung-chul juga merasakannya. Di mana tepat di atas kepala Kyung-chul saat ini telah terpasang pisau besar. Pisau yang biasa digunakan untuk menghukum pancung seorang terdakwa. Soo-hyun juga sudah mengundang anak dan orang tua Kyung-chul untuk datang ke sana, di mana saat keluarga Kyung-chul membuka pintu tersebut, maka secara otomatis dengan bersamaan dengan pintu yang terbuka, pisau besar yang berada tepat di atas lehernya akan jatuh dan memenggal kepala Kyung-chul tepat di hadapan anak dan orang tuanya. Mendengar hal itu, Kyung-chul menangis dan memohon pada Soo-hyun untuk mengampuni nyawanya. Setelah apa yang dilakukan pada istri dan keluarganya, tidak mungkin bagi Soo-hyun bisa memaafkan Kyung-chul. Singkatnya, anak dan orang tua dari Kyung-chul telah tiba di sana. Kyung-chul mendengar suara anak dan orang tuanya memanggil-manggil namanya. Dalam ketidakberdayaannya, Kyung-chul berusaha mencegah keluarganya untuk membuka pintu. Ironis, anak dan orang tua Kyung-chul menjerit melihat kelapa Kyung-chul yang menggelinding tepat di hadapan mereka. Sementara Soo-hyun menangis sejadi-jadinya karena rasa kehilangan yang mendalam, dan apa yang Soo-hyun dapat dari semua itu tidak ada. Soo-hyun malah kehilangan semua keluarganya, tapi film pun sudah selesai. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah balas dendam tidak akan membuatmu membaik, melainkan hanya akan mempercepat pembusukan luka yang ada di hatimu. Sayang istrimu kalau punya, karena Bang Haji Rhoma Irama pernah berkata dalam syairnya, kalau sudah tiada baru terasa. Pergi ke Oyo naik batu. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.